3 tahun yang lalu kita duduk di bangku SMA. Kau tahu sekarang kita udah masuk kuliah. Dan sebentar lagi aku akan menginjak umur 20 tahun. Semua hal tidak sama lagi seperti waktu SMA. Dan sudah banyak perubahan yang terjadi di hidupku. Mulai dari mental, pengetahuan, dan juga pemikiran. Hai teman-teman, aku Heru Abdan. Aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka mendokumentasikan perjalanan hidupku dan membagikannya di YouTube aku ini. Jadinya aku membagikan pembelajaran terbaik apa saja yang aku dapatkan sebelum aku berumur 20 tahun. Pembelajaran yang pertama adalah buatlah banyak kesalahan, karena tidak terlalu banyak orang yang peduli dikarenakan kita terlalu muda. Dan dengan ini itu menjadi privilege kita untuk bereksperimen ke dalam diri kita, dan kita bisa sesuka hati melakukan apapun yang ingin kita lakukan dalam tanda kutip masih batas wajar. Yang mana di umur sebelum aku 20 tahun, aku itu mencoba hal apapun yang aku ingin pelajari seperti public speaking, yang aku selalu membuat video di YouTube seminggu sekali. Kemudian aku terkadang berpendapat dengan orang yang lebih tua atau dalam diskusi di kelas, dan juga ketika ditanya dosen, aku mengutarakan aja pendapatku dan aku tidak peduli itu salah atau benar. Kemudian aku juga membuat kesalahan-kesalahan dalam memanage uang, yang mana ini sebenarnya menjadi pembelajaran aku juga untuk kedepannya. Dan ketika aku terlalu banyak spending uang ke hal-hal yang sebenarnya nggak perlu aku spending ke situ, tapi karena aku masih muda, jadinya aku bisa banyak belajar dengan melakukan kesalahan banyak sekali di umur yang masih muda ini, dan menjadi pembelajaran atau bekal buat aku di umur 20-an nanti. Pembelajaran terbaik kedua adalah investasi dari leher ke atas. Maksudnya itu investasi ke bagian otak atau pemikiran, yang dimana ketika teman-teman memiliki uang lebih, coba untuk sisihkan untuk menginvestasikan leher ke atas. Misalnya membaca buku lebih banyak, yang mana dengan membaca buku ini kita membuka interest kita ke hal-hal yang enggak pernah kita ketahui sebelumnya, jadinya kita lebih tahu dan menambah wawasan juga. Kemudian kita juga bisa mengikuti kursus-kursus online atau offline, yang dimana dengan mengikuti kursus ini kita jadi memiliki skill-skill baru yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini. Dan di dalam investasi leher ke atas ini itu udah banyak sekali aku membeli buku-buku, dan total buku yang sudah aku baca sekarang itu sekitar 60 apa 70-an buku itu. Dan setelah aku membaca buku yang benar-benar aku interest membacanya dan aku mempraktekkan apa yang aku pelajari, hidupku tidak sama lagi di saat aku belum membacanya. Dan contohnya itu seperti buku Atomic Habits yang sangat merubah hidupku sampai sekarang. Kemudian buku Why We Sleep yang merubah bagaimana cara aku untuk tidur lebih baik. Kemudian buku Esensialisme untuk menerapkan apa yang benar-benar esensial untuk sekarang ini. Dan masih banyak buku-buku yang sudah merubah hidupku hingga sekarang ini. Dan kemudian di kursus online, yang mana dari kursus online ini aku belajar skill baru, dan skill baru ini bisa aku gunakan untuk apa yang aku sedang lakukan di perkuliahan, dan juga untuk membuat video YouTube lebih baik lagi. Seperti aku belajar lagi aplikasi editing yaitu Final Cut Pro, yang mana dulu aku menggunakan Premiere Pro, sekarang berubah menjadi Final Cut Pro. Dan setelah aku belajar aplikasi Final Cut Pro, ternyata di aplikasi ini itu lebih enak dan lebih menyenangkan editingnya, dan bahkan bisa menghemat waktu. Dan ini dengan skill editing baru ini, ketika aku mendapatkan tugas baru saat kuliah untuk membuat video atau membuat video di YouTube, aku memiliki skill yang bisa aku gunakan untuk membuat video lebih baik lagi. Pembelajaran yang ketiga adalah buat kenangan sebanyak mungkin. Kenangan ini bisa kita buat dengan orang siapapun seperti keluarga, teman, sahabat, bahkan diri kita sendiri. Yang dimana sekarang ini, sebelum aku menginjak umur 20 tahun, aku itu lagi melo-melonya dengan keluarga. Dimana aku itu memiliki 3 saudara. Abang aku itu udah lulus kuliah, dia udah kerja, dan mungkin udah nggak ada waktu untuk aku lagi. Kemudian adikku itu ntar lagi akan kuliah, dan ketika aku balik ke kampungku, mungkin itu nggak sama seperti sebelumnya. Dan itulah kenapa aku sekarang itu fokus untuk membuat memori sebanyak mungkin atau kenangan sebanyak mungkin. Dan setiap kenangan itu aku mengusahakan untuk memfotonya atau memvideokannya. Jadinya ketika aku kangen dengan masa-masa sekarang ini yang aku rekam, aku bisa melihatnya lagi di galeri fotoku. Yang dimana di HP ku sekarang ini itu udah sekitar 15.000 foto dan video yang aku ambil. Dan jujur ketika aku lagi kangen-kangennya masa-masa liburan kemarin, aku jadi lebih bisa menghargai waktu. Kalau ya sekarang ini mungkin aku lagi banyak-banyaknya waktu yang bisa aku habiskan dengan mereka. Dan mungkin di umur 20-an ketika aku 21, 22, 23, kita mungkin udah sibuk, udah memiliki kerja masing-masing, dan bahkan memiliki kehidupan yang baru. Jadinya dengan aku mengcapture banyak momen, itu membantuku untuk bisa mengingat dan juga menghargai kalau waktu sekarang ini itu sangat berharga. Dan selain keluarga, aku juga sekarang ini kan masih kuliah, jadinya aku mengusahakan mengcapture setiap momen di masa
masa kuliahku sekarang ini, misalnya di dalam kelas atau di sebuah kegiatan atau lagi sedang hangout, mungkin aku mengusahakan memvideokannya atau memfotonya. Dan nanti ketika aku udah selesai kuliah, kemudian aku kangen lagi dengan masa-masa perkuliahan aku dulu, aku ada dokumentasinya dan aku bisa mengingat kalau momen itu masih terjaga dan juga sudah aku keep di handphoneku dengan sangat baik. Dan pembelajaran keempat adalah jangan membingungkan tentang percintaan. Pastinya kita semua ketika masa remaja, ketika masa SMA, ketika masa awal kuliah, kita dihadapkan dengan permasalahan percintaan di masa remaja. Yang dimana teman-teman kita itu memiliki pasangannya. Aku juga termasuk di masa SMA aku memiliki seseorang. Setelah itu aku putus dengan dia, dan setelah patah hati itu aku sadar untuk sekarang ini tentang percintaan itu nggak terlalu penting, dan coba untuk fokus ke diri kita sendiri. Kalau bahasanya itu egois dikit itu nggak apa-apa, karena di umur sekarang ini itu waktu yang bagus sekali untuk kita eksplorasi, menghabiskan waktu bersama keluarga, bersama teman, kemudian eksperimen di diri kita sendiri. Dan dengan cinta-cintaan, rasaku itu akan menguras mentality kita, karena rasanya kita saling menjaga satu sama lain. Dan ketika kita solo dalam hidup ini, kita hanya memiliki keluarga dan juga teman-teman. Di situ kita bisa bereksperimen ke diri kita sendiri dan juga nggak menuangkan emosional ke dalam hal tersebut. Dan ini juga aku mencoba untuk tanya dengan abang sepupuku, yang dimana dia lebih tua 7 tahun dariku, dan dia bilang di umurku sekarang ini, di awal 20 tahun, jangan membingungkan tentang cinta, karena akan ada waktunya cinta itu datang atau seseorang datang ke diri kita untuk membangun sebuah hubungan yang benar-benar hubungan yang serius. Jadi itu adalah 4 pembelajaran terbaikku sebelum aku berumur 20 tahun, yang dimana ini adalah masa-masa remajaku, dan sebentar lagi aku bakal menginjak 20 tahun. Dan katanya di umur 20 tahun waktu itu terasa cepat, dan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu akan sangat berimpact untuk kedepannya, karena di umur 20-an itu adalah journey kita baru dimulai. Dan jadinya video ini aku persembahkan untuk diriku di masa depan. Ketika aku nggak tahu apa-apa lagi, ketika aku kehilangan arah, aku bisa melihat video ini kalau aku pernah membuat tentang pembelajaran apa saja yang aku pernah lewati di masa sebelum aku menginjak 20 tahun. Jadinya sebelum video ini selesai, aku ada pertanyaan untuk menjadi refleksi buat teman-teman semua. Pembelajaran terbaik apa saja yang sudah teman-teman dapatkan dalam hidup ini? Dan jika teman-teman suka dengan pembahasan video seperti ini tentang apa yang aku pelajari, apa yang aku dapatkan, dan juga apa yang aku lewati dalam hidup ini, teman-teman pastinya suka juga dengan video yang ada di sini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Aku Heru Wabdan. Nice to see you in the next video. Bye-bye.